Dewa, Peter Pan, Sheila on 7, Padi, dan Jamrud. Mereka adalah top 5 dari sekian banyaknya band di Indonesia yang berhasil menjual albumnya lebih dari 1 juta kopi. Dan di antara kelima band ini, Peter Pan tercatat sebagai band yang paling banyak menjual albumnya. Album Bintang di Surga milik Peter Pan terjual lebih dari 3 juta kopi dan menjadikannya salah satu album terlaris sepanjang masa. Pertanyaannya, kenapa Peter Pan bisa selaris itu? Selamat datang di segmen Anabel. Seperti biasanya, pembahasan ini bukanlah dari kajian akademis atau riset yang daki-daki. Jadi kita ngobrol santai saja. Kalau ada yang mau nambahin, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Peter Pan dibentuk pada 1 September tahun 2000 dengan formasi Ariel, Reza, Lukman, Uki, Andika, dan Indra. Awalnya mereka cuma pengen bikin band top 40 untuk manggung reguleran di kafe-kafe. Nggak ada ekspektasi lebih untuk jadi band papan atas. Tapi ya namanya nasib, siapa yang tahu ya. Saat manggung di sebuah kafe di kawasan Cihampelas sebagai band pembuka kafein, mereka bertemu dengan Noi dan Capung Javajev yang tertarik dengan penampilan mereka. Singkat cerita, mereka akhirnya diajak oleh para sesepuh pop ini untuk masuk dalam kompilasi Kisah 2002 Malam yang dirilis oleh Musika. Dari kompilasi ini, Peter Pan akhirnya dikontrak oleh Musika dan merilis album perdana bertajuk Taman Langit pada tahun 2003. Album Taman Langit menjadi langkah awal yang benar-benar berdampak sangat signifikan bagi perjalanan karir mereka. Lagu-lagu andalan di album ini seperti Mimpi yang Sempurna, Semua Tentang Kita, Aku dan Bintang, sampai yang terdalam mulai stimulan dan akrab di telinga kita. Mulai dari stasiun TV, radio, sampai abang-abangan penjual CD bajakan, mulai sering memutar lagu mereka. Album Taman Langit terjual lebih dari 850.000 kopi. Tentu ini adalah angka penjualan yang sangat oke. Apalagi saat itu mereka adalah band yang benar-benar masih baru di industri musik arus utama. Kejutan untuk mereka nggak berhenti sampai di situ. Di album kedua, Peter Pan benar-benar mengalami kesuksesan secara komersil. Album Bintang di Surga yang dirilis di tahun 2004 berhasil terjual sampai 3 juta kopi. Tentu pencapaian ini nggak datang secara kebetulan, apalagi karena keberuntungan. Namun juga ada hal-hal lain yang membuat album itu memang layak menjadi salah satu album terlaris di Indonesia. Kita tentu sepakat kalau industri musik awal 2000-an adalah masa di mana penjualan album fisik sedang berada di titik puncaknya. Saat itu belum ada kanal musik digital seperti Spotify. Kita masih terbiasa menikmati musik lewat CD ataupun kaset, meskipun banyak juga pembajakan yang terjadi. Tapi era itu memang menarik sih. Ketika pembajakan CD dan kaset lagi pol-polan, justru kesadaran masyarakat untuk beli album musik yang original juga sedang pol-polan. Ini tentu juga menjadi salah satu faktor kenapa album Bintang di Surga bisa sangat laku di pasaran. Selain itu, Bintang di Surga hadir di momen yang sangat tepat. Album ini muncul ketika band-band besar seperti Dewa, Padi, Jamrud, dan Sheila on 7 telah selesai melewati puncak kesuksesannya. Dengan selesainya 4 band raksasa ini, otomatis Peter Pan melaju tanpa hambatan. Hanya dalam waktu seminggu, album ini sudah terjual 1 juta kopi. Materi di album ini memang sangat oke sih. Bayangin, dari 10 lagu yang ada di album ini, semuanya menjadi hits. Keenam personil Peter Pan ini berhasil membuat komposisi yang pas, sesuai dengan keinginan pasar, tanpa harus menghilangkan sisi musikalitas mereka agar diterima oleh industri. Saya sangat suka dengan pilihan sound dan pembagian porsi gitar dari Lukman dan Uki di album ini. Dua gitaris ini bermain dengan sangat dewasa tanpa harus memusingkan siapa yang ingin terlihat lebih jago. Masing-masing punya perannya sendiri yang membuat lagu-lagu di album ini terasa lebih hidup. Namun tentu saja, adanya Ariel di band ini adalah sebuah keistimewaan tersendiri. Selain dikenal sebagai vokalis yang karismatik, Ariel juga mampu menulis lagu-lagu yang sangat brilian. Dia membuat lagu yang bisa langsung menancap di ingatan kita, meskipun dengan gaya tulisan lirik mengawang-awang dalam berbagai sudut pandang yang ternyata menjadi daya tarik tersendiri.
Promosi yang pol-polan juga menjadi salah satu alasan kenapa album ini bisa selaris itu. Saat perilisan album ini, mereka menggelar konser spektakuler di 6 kota di Jawa dan Sumatera dalam waktu 24 jam. Nggak sampai di situ, dari 10 lagu yang ada di album ini, 8 lagu diantaranya dibuatkan video musik yang selalu seliweran di televisi. Hal ini tentu membuat Peter Pan bisa menjangkau lebih banyak orang. Terlepas dari faktor apapun, album Bintang di Surga telah berhasil membuat banyak orang hanyut dalam euforia kepopuleran Peter Pan. Ada masa ketika semua orang merasa sangat keren ketika mereka berhasil mengikuti gaya dari Ariel Peter Pan, lengkap dengan rambut belah tengah, kaos lengan buntung, dan tas rempang yang dulu sangat hits itu. Setelah Bintang di Surga, Peter Pan memang tidak berhasil meneruskan estafet kesuksesan mereka. Album-album setelahnya tidak selaris Bintang di Surga. Kasus skandal, konflik antar personil, sampai akhirnya berganti nama menjadi Noah, dan berhasil mendobrak kembali dengan musik yang lebih mewah dan lebih indah di tahun 2011. Setelah 19 tahun, Peter Pan dengan Bintang di Surganya masih menjadi memori yang indah untuk siapa saja yang pernah melewati euforianya.